Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 8, Tidak Bisa Melupakan. Dek bangun, udah subuh, ucap Ardi yang membangunkan istrinya. Aisyah begitu sangat malas untuk bangun dari tidurnya. Aisyah merasa masih sangat mengantuk. Sayang, bangun, ini sudah subuh sayang, ucap Ardi sedikit menarik-narik hidung istrinya. Mata Aisyah yang tadi terpejam rapat kini terbuka lebar. Apa bang? Ucapnya yang kemudian memandang jam yang tertempel di dinding kamarnya. Tugas Ica, ucap Aisyah yang langsung duduk. Aisyah begitu sangat takut tidak bisa menyelesaikan tugasnya menjelang berangkat ke kampus. Ardi dia memandang istrinya. Tugasnya udah selesai, tinggal di print, ucapnya. Beneran bang? Tanya Aisyah yang seakan tidak percaya saat mendengar ucapan suaminya. Iya dek, jawab Ardi. Abang serius kan? Ucap Aisyah. Serius sayang, jawab Ardi yang tersenyum memandang wajah istrinya. Abang terima kasih, ucap Aisyah yang begitu sangat senang. Aisyah mendekatkan bibirnya dengan suaminya, namun suaminya menahan wajahnya menggunakan tangannya. Abang udah selesaikan tugas Ica, jadi Ica kasih hadiah, ucapnya yang memaksa untuk mencium suaminya. Enggak usah dek, adek bau, ucap Ardi yang berusaha menyelamatkan bibirnya dari istrinya. Ica nggak mau tahu, Ica mau kasih hadiah, ucapnya sudah memajukan bibirnya. Aisyah berada di atas tubuh suaminya. Aisyah memeluk suaminya dan memegang kedua tangan suaminya. Adek tolong jangan seperti ini, tolong lepaskan abang, ucap Ardi yang bersikap dengan sangat lucunya. Aisyah tertawa mendengar ucapan suaminya. Aisyah mencium bibir suaminya berulang-ulang kali dan kemudian melepaskannya setelah ia merasa puas. Ardi tertawa saat istrinya berhasil menciumnya sebanyak-banyaknya. Ia membalikkan tubuh istrinya. Istrinya saat ini ada di atas tempat tidur dan ia yang berganti di atas tubuh istrinya. Balas, ucapnya kemudian mencium bibir istrinya. Ardi mencium bibir, pipi, kening, hidung, dan telinga istrinya tanpa ada yang dilewatinya sama sekali. Ia kemudian mencium leher istrinya dan semakin ke bawahnya. Tanggung jawab dek, ucapnya ketika merasa keinginannya sudah memuncak saat ini. Aisyah menganggukkan kepalanya. Ini hadiahnya, jadi boleh, ucapnya yang tersenyum lebar. Ardi selesai sholat bersama dengan istrinya. Pria berwajah tampan itu masih duduk di atas sajadahnya. Bila selesai sholat seperti ini, maka istrinya akan duduk di atas pangkuannya dan menciumnya sebanyak yang istrinya mau. Sudah hampir 3 bulan usia pernikahannya bersama dengan istri manjanya. Ardi tersenyum saat melihat sikap manja istrinya tidak pernah ada berubahnya. Bahkan terkadang sikap istrinya terlihat semakin manja bila bersamanya. Aisyah duduk di atas pangkuan suaminya. Setelah menyalami tangan suaminya, Aisyah kemudian mencium bibir suaminya, kening, hidung, dan juga dagu. Tidak ada satupun bagian wajah suaminya yang dilewatinya. Gantian, ucapnya yang memajukan bibirnya. Sudah, ucap Ardi yang mencium bibir istrinya sekilas. Kenapa cuma satu? Tanya Aisyah. Jadi mau berapa? Tanya Ardi. Terserah abang, tapi jangan satu, ucapnya protes. Ardi memandang wajah istrinya. Ica cium banyak, abang cuma cium satu. Itu namanya enggak adil, ucap Aisyah. Ardi memegang pipi istrinya dengan kedua belah tangannya. Ia mencium bibir istrinya dengan sangat lembut dan durasi waktu yang cukup lama. Ardi kemudian mencium pipi, kening, dan dagu istrinya. Apa masih kurang? Ucap Ardi yang menempelkan hidungnya di hidung kecil milik istrinya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bang, Ica mau buat sarapan,
Tugas Ica abang yang print ya, ucapnya. Ardi menganggukkan kepalanya. Iya, jawabnya. Kalau gitu Ica ke dapur dulu, ucap Aisyah yang beranjak dari pangkuan suaminya. Aisyah membuka mukenanya dan merapikan perlengkapan sholatnya bersama dengan suaminya. Ia meletakkan perlengkapan sholatnya di tempatnya. Ia kemudian langsung menuju ke dapur untuk membuat sarapan. Ardi menyambungkan printer dengan laptop dan memprint tugas istrinya beserta laporan penelitian miliknya. Ardi keluar dari dalam kamar setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ardi memandang istrinya yang sedang sibuk dengan teflon dan juga sendok penggorengan. Udah siap ya bang? Ucap Aisyah yang tersenyum saat suaminya sedang mendekat ke arahnya. Udah, buat sarapan apa? Ucapnya yang berdiri di belakang istrinya. Ica buat burger, ucapnya sedang membakar sosis. Jadi mau makan dek? Ucap Ardi saat memandang apa yang telah disiapkan oleh istrinya. Bentar lagi siap, abang tunggu aja, ucapnya tersenyum. Ardi sarapan bersama dengan istrinya. Setelah selesai sarapan, ia kemudian bersiap-siap untuk ke kampus bersama dengan istrinya. Ardi turun dari dalam mobil. Pria itu kemudian menggandeng tangan istrinya hingga istrinya berada di depan kelasnya. Nanti abang keluarnya enggak lama, jadi adik enggak nungguin, ucapnya yang mencubit kecil hidung istrinya. Gantian abang nungguin Ica, ucap Aisyah. Iya, nanti abang yang nungguin si Ica, ucapnya. Cepat masuk, abang mau ke kelas, ucap Ardi kepada istrinya yang masih berdiri di depan pintu. Iya bang, ucap Aisyah yang melambaikan tangannya saat suaminya meninggalkan kelasnya. Aisyah masuk ke dalam kelasnya ketika suaminya sudah pergi meninggalkan kelasnya. Aisyah duduk di salah satu kursi yang belum terisi. Aisyah meletakkan tugas yang tadi diselesaikan oleh suaminya ke meja dan juga tasnya. Ternyata kamu sudah datang, ucap Olivia yang baru saja masuk ke dalam kelas dan duduk di samping Aisyah. Iya, aku baru saja, ucap Aisyah. Bagaimana dengan tugasmu? Ucap Olivia. Sudah siap, jawab Aisyah yang menunjukkan tugasnya yang sudah dijilidnya terlebih dahulu di tempat jasa penjilitan. Olivia menganggukkan kepalanya. Aku semalaman tidak tidur karena menyelesaikan tugas ini, ucapnya. Aisyah hanya tersenyum mendengar ucapan temannya, karena memang dia tidak mengerjakan tugasnya. Yang mengerjakan tugasnya adalah suaminya. Aisyah dan Olivia menghentikan obrolan mereka ketika dosennya sudah masuk ke dalam kelas. Perkuliahannya seperti biasa. Aisyah tersenyum ketika memandang suaminya sudah berdiri di depan kelasnya. Dia sudah datang, ucap Olivia yang sedikit mencubit tangan Aisyah. Aisyah tersenyum memandang suaminya yang berdiri di depan kelasnya. Aisyah keluar dari dalam kelasnya saat dosen sudah mengakhiri perkuliahannya. Ica duluan, ucap Aisyah yang melambaikan tangannya ke arah Olivia. Hati-hati, ucap Olivia yang masih memasukkan bukunya ke dalam tas. Tian memberhentikan mobilnya di depan butik milik wanita yang akan menjadi istrinya. Tian menatap gedung putih yang besar tersebut. Bila bukan karena papanya yang meminta, Tian mungkin tidak akan melakukan hal ini. Apa yang disampaikan oleh papanya memang benar. Dalam kondisi ini, Nadine tidak bersalah. Ruang di hatinya sudah penuh dengan nama seseorang, sehingga sekarang sudah tidak ada lagi ruang untuk wanita lain. Tian masih mengingat bagaimana sikap Darlene yang datang ke coffee shop menemuinya. Gadis itu terlihat begitu sangat tenang saat berbicara dengannya. Bahkan gadis itu tidak terlihat marah sedikit pun ketika menatapnya. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh gadis itu terasa sangat menyentuh hatinya. Aku ingin brother bahagia bersama dengan istri brother. Brother harus memperlakukan istri brother sebaik mungkin, karena pria yang baik akan memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Kalimat itu tidak pernah hilang dari ingatan Tian. Namun setiap kali mengingat kalimat itu, Tian merasakan hatinya hancur berkeping-keping.
Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mencintai wanita lain dengan serpihan hati yang sudah hancur seperti ini, ucapnya. Cukup lama pria itu duduk di dalam mobilnya guna mengatasi perasaannya. Tian kemudian turun dari dalam mobil dan melangkahkan kakinya menuju butik milik wanita yang akan menjadi istrinya.